Baik, kita mulai Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat Salam. pagi Bapak Ibu, kakak-kakak, abang-abang, mas-mas, mbak-mbak. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berjumpa dalam kondisi atau dalam keadaan sehat walafiat, dan insya Allah mudah-mudahan Allah selalu melindungi kita semua dan selalu dalam kondisi sehat Amin. walafiat sehingga bisa beraktivitas selalu. Alhamdulillah pagi hari ini kita kembali mengadakan gitu ya BCT atau Bio Coffee Talk, IKA Fabiona, Ikatan Alumni Fakultas Biologi Universitas Nasional. Pada BCT kali ini kita ingin mendengarkan atau kita berbagi sharing informasi dari salah satu alumni kita, yaitu manggilnya apa ya, Bapak atau Mas nih ya? Mas Fahrudin Mangunjaya, Dr. Fahrudin Mangunjaya MSI, yang juga merupakan Ketua Pusat Pengajian Islam Universitas Nasional, yang kemarin juga Masya Allah dapat kesempatan atau diundang gitu ya di Dubai dalam konferensi atau dalam acara COP, sehingga kita ingin sekali mendapatkan informasi atau mendengarkan gitu ya sharing dari beliau apa saja perkembangan yang terjadi atau yang ada dalam forum kemarin, sehingga kita bisa mendapatkan informasinya, ilmunya, yang juga akan dipandu atau akan dimoderatori oleh Profesor Dr. Dedi Darnedi, salah satu guru besar di Fakultas Biologi juga. Dan terima kasih Pak Fahrudin dan juga Prof. Dedi yang sudah berkenan. Jadi kalau BCT ini merupakan Bio Coffee Talk yang memang merupakan salah satu program dari IKA Fabiona yang terus selalu dilakukan atau dilaksanakan. Namun memang ada mungkin dua tipe gitu ya. Nanti kita bisa berbincang dalam BCT ini dengan para alumni yang Masya Allah sudah pada sukses di bidangnya, di tempat kerjanya, baik di pemerintahan, NGO maupun di perusahaan. Juga nanti dari dosen-dosen di dalam Fakultas Biologi, baik itu di Prodi Biologi ataupun di Prodi Magister Biologinya. Sehingga kita bisa mendapatkan update hasil penelitian juga dari para dosen-dosen yang sebenarnya juga sangat bermanfaat, atau kita bisa mengetahui inovasi-inovasi apa yang sudah diketahui atau didapatkan dari hasil risetnya, yang sebenarnya juga bisa bermanfaat untuk kita semua dan juga bermanfaat bagi kami fakultas pada umumnya dan prodi pada khususnya, yang bisa menjadi salah satu poin penilaian dalam akreditasi ke depannya gitu. Dan alhamdulillah berkat salah satunya itu output dari para dosen ini, prodi magister biologi kemarin berhasil atau sudah melalui proses akreditasi dan alhamdulillah mendapatkan hasil unggul. Jadi terima kasih banyak Wah, kepada Alhamdulillah. alumni Mantap. juga berkenan. Selamat buat Selamat, Fitri. selamat. keren, Terima keren, kasih keren. yang sudah berkenan hadir membantu mensupport selalu baik prodi magister biologi dan juga prodi biologi yang juga lebih dulu mendapatkan unggul di tahun 2021 lalu. Jadi terima Wow. kasih banyak, mohon untuk selalu mensupport rencana juga untuk prodi biologi tahun ini sedang berproses untuk melanjutkan proses akreditasinya menuju internasional. Jadi mudah-mudahan para alumni, pengguna alumni nanti mahasiswa juga selalu mensupport dan membantu fakultas atau prodi untuk meningkatkan sehingga bisa meraih akreditasi internasional. Baik, terima kasih banyak sekali lagi supportnya. Jadi kita kembali ke BCT ini, mudah-mudahan nanti apapun yang disampaikan di dalam BCT series pagi ini dan juga nanti ke depannya juga dapat bermanfaat ilmunya, informasinya, sehingga bisa menambah wawasan atau khususnya ilmu pengetahuan bagi kita semua. Untuk memandu acara BCT pada pagi hari ini, mohon berkenan kepada Profesor Dr. Dedi Darnedi untuk memandu jalannya acara pada pagi hari ini. Saya persilakan kepada Prof. Dedi. Oke. Wah, terima kasih banyak Dr. Fitri Abas Salamah. Dia adalah Kaprodi Biologi S2
tapi juga sekaligus sekretaris IKA. Kita bisa bayangkan sibuknya. Ya luar biasa, di tengah kesibukan dia selalu ikut bergabung dengan kita. Thank you, Fitri. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. Natal dan Tahun Baru. Juga selamat Tahun Baru 2024 yang kita mulai hari ini diisi dengan Bio Capital. Saya merasa bahagia karena pagi ini begitu banyak saudara-saudara kita yang bergabung, teman-teman IKA yang bergabung sampai 25, 23 lebih dan kira akan bertambah. Dan hari ini khusus kita ingin mendengarkan oleh-oleh dari Dubai, yaitu Pak Kang Rudi atau Pak Dr. Fahrudin Mangunjaya yang menghadiri COP ke-28 UNFCCC atau perubahan iklim atau konferensi tentang climate change. Itu sangat baru dan sangat relevan dengan bidang kita yang secara umum biologi. Saya kira saya tidak ingin memperkenalkan lagi Bang Rudi, tapi sedikit ilustrasi bahwa Bang Rudi ini biologi tahun 84 Rudi ya. 84, kemudian masih S3 di PSL IPB, ilmu biologinya dan lingkungannya bukan main, dan dia menekuni sesuai dengan pusat kajian PPI Islamnya, beliau memberi perhatian luar biasa tentang menghubungkan kearifan agama Islam dengan gerakan konservasi dan lingkungan, terutama terkait perubahan iklim. Itu satu sisi, satu pojok yang sangat strategis, angle-nya tuh pas banget gitu loh. Antara pendekatan agama Islam, lingkungan, dan persoalan yang kita hadapi tentang climate change. Menjadi sangat tepat karena background Pak Rudi adalah biologi. Dan itu adalah dunia kita. Saya kira kita kenal sama Rudi bukan main, aktivitasnya di berbagai pertemuan, dan buku-bukunya juga bersebar begitu banyak, dari mulai konservasi alam dalam Islam tahun 2005. Kemudian muncul lagi buku baru tentang menanam sebelum kiamat. Semua sentuhan-sentuhannya itu sangat Islami gitu. Kemudian gaya hidup menghadapi perubahan iklim. Kemudian haji ramah lingkungan. Yang terakhir adalah generasi terakhir. Itu judul bukunya dan isinya betul-betul mengungkap kehidupan kita, dan kita berkesempatan hari ini mendengarkan langsung. Walaupun dari WA saya mengikuti WA Pak Rudi, baik di peneliti UNAS, di kelompok guru besar, saya mengikuti begitu dinamisnya. Oke, saya tidak ingin berpanjang lebar, dan Pak Rudi terima kasih. Kita ada 24 orang, dan menurut Fitri ada juga beberapa teman dari luar yang ikut bergabung. Saya bilang welcome sekali. Dan ini kesempatan saya buka sepenuhnya untuk Bang Rudi. Kita punya waktu 1 jam, ya kita bebas saja mengisi acara ini. Nah, untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada semua yang hadirin, yang hadir, yang berpartisipasi, dan saya persilahkan waktu sepenuhnya untuk Dr. Fahrudin Mangunjaya dari PPI Universitas Nasional. Beliau adalah aktivis, beliau adalah dosen, beliau adalah pemuka agama yang sangat terhormat. Silakan Pak Rudi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Profesor Dedi dan Nedi, kakak saya, senior saya, dan kakak-kakak sekalian, dan mungkin teman kalau sebaya dengan saya, dan adik. Jadi Fitri masih adik saya itu. Jadi terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk berbagi dalam kaitan dengan Conference of Parties, konferensi tingkat tinggi mengenai perubahan iklim yang diadakan sebenarnya setiap tahun di awal Desember atau biasanya akhir November gitu. Jadi dalam 2 tahun ini saya ikut 2 kali ini kebetulan. Memang tahun lalu itu di dunia Islam juga, karena saya di pusat pengajian Islam itu
bersama teman-teman kita mengkaji bagaimana relevansi mengenai kesadaran lingkungan dan memelihara alam sekitar. Itu berkaitan dengan pendekatan moral kita terkait dengan khalifah di muka bumi. Sebagai umat Islam harus berkontribusi di dalam menjaga amanah, ya, amanah bumi ini yang bukan diwariskan sebenarnya, dia ada titipan, jadi amanah. Jadi kalau kita dikasih amanah itu harus kembali minimal utuh gitu. Nah, sekarang banyak sekali amanah yang sebenarnya udah tidak bisa kita kembalikan secara utuh. Ya, prinsip sustainable development itu kan sebenarnya itu menjaga amanah menurut saya, karena apa yang kita pinjam, kita pakai hari ini harus kita berikan juga secara utuh kepada generasi yang akan datang. Itu kan prinsip sustainable development. Dan UNFCCC ini adalah salah satu perjanjian global dari 3 perjanjian penting dalam KTT Bumi 1992. Waktu itu Presiden Soeharto dan Pak Emil Salim di Rio. Jadi sudah hampir 40 tahun yang lewat. Jadi ini masih terus 28 tahun lebih, mungkin 30 tahun lebih. Jadi ini kali ke-28 konferensi seperti ini diadakan di berbagai negara dan sifatnya sangat kolosal. Mungkin tidak ada konferensi lain di dunia ini selain UNFCCC ini yang paling besar pengikutnya, ya, karena ini urgensinya sangat tinggi berkaitan dengan negosiasi antara bangsa 198 negara, kemudian terlibat juga semua stakeholder dari mulai bisnis, LSM, masyarakat adat, kemudian pemerintah tentu saja ada 198 negara penandatangan, kemudian anak-anak muda sekarang, anak-anak muda itu juga harus ditransformasikan. Jadi ada pavilion anak muda khusus. Jadi mohon izin saya men-share apa yang saya catat di sini, dan saya udah share ke ini ya, ke chat room. Ini bisa dibuka sambil dibuka, takut nggak terakomodasi nanti di dalam pemaparan. Saya udah tinggal di download itu nggak terlalu berat. Jadi Pak Dedi meminta apa yang dapat dilakukan setelah COP28. Jadi kalau bisa memang kita semua ikut konferensi itu ya, karena itu merupakan kebutuhan semua kita dan kita harus peduli terhadap apa yang dikonferensikan di dalam UNFCCC itu. Semua kita dari keluarga, famili, tetangga kampung mungkin harus ikut konferensi itu kalau mau. Bisa saja, tapi apakah ada kepentingan untuk dibawa ke sana gitu. Nah, untuk wawasannya nih seperti ini. Jadi kita ini sekarang berada pada apa yang dinamakan climate crisis ya, krisis iklim. Jadi kalau kita tahu, kalau belajar di klimatologi itu, maka para ahli iklim itu sangat peduli dengan adanya kondisi atmosfer. Atmosfer kita itu tahun 90-an, itu saya ulang, itu ketebalan gas rumah kaca yang ada di atmosfer itu 350 part per million. Jadi 1 juta bagian itu 350 CO2. Tapi sekarang sudah mencapai 400 CO2. Itu tahun 90 saya ke Jakarta, tahun 90-an masih 350 ppm. Waktu itu tidak terlalu banyak bencana iklim yang datang. Karena bencana ini terkait dengan meteorologi dan hidrometeorologi yang kemudian mengakibatkan kalau ketebalan atmosfer itu tambah tebal, maka terjadilah chaos ya. Dan ini ternyata mempengaruhi suhu. Jadi hubungan antara kenaikan
emisi gas-gas rumah kaca, ya, konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer itu bermasalah kita ini karena manusia bertambah dan sumber energi kita itu adalah yang utama adalah karbon. Karbon, nah ini saya ilustrasikan dulu. Ini karbonnya asalnya dari sini, sumber emisi itu. Jadi ini dasar sekali, ini dialog ini kenapa diadakan konferensi tiap tahun, karena kita semua perlu energi yang berasal dari karbon ini. Ini masalahnya. Ternyata kita tahu bahwa karbon ini tidak baik untuk atmosfer kita. Bukan hanya karbon sebenarnya, ada CH, ada metan ya, sumber batu bara, kemudian transmutasi, ada gas metan yang kalau ice melting itu gas metannya beberapa puluh kali lipat daya rusaknya itu untuk atmosfer kita. Itu sangat mengkhawatirkan. Pembukaan lahan oleh produksi pertanian dan lain-lain, industri juga menentukan. Kalau kita berkontribusi 80% itu dari pembukaan hutan dan lahan juga kebakaran hutan. Nah, apa jadinya? Sekarang itu suhu itu rata-rata global naik 1,1 derajat. Kemarin saya baca sudah bertambah 1,3, hampir 1,3, 1,5. Nah, artinya ini kalau 1,3 ini hampir udah mencapai tinggal 0,2 derajat lagi ke 1,5 derajat Celcius. Tapi ini hitung-hitungan sains ya, nanti bisa dilihat di beberapa literatur lain. Kita berupaya mempertahankan emisi supaya tidak tebal dan suhu supaya tidak naik, itu dengan upaya menurunkan gas-gas rumah kaca ini. Karena ini kan pernyataan UNEP ini kan yang penting. Konsentrasi emisi gas rumah kaca di atmosfer mendatangkan malapetaka di seluruh dunia dan mengancam kehidupan, ekonomi, kesehatan, dan makanan. Dunia masih jauh dari mengamankan kenaikan suhu global di bawah 2 derajat seperti yang dijanjikan dalam Perjanjian Paris. 2015 ada namanya Perjanjian Paris, itu semua negara berkomitmen karena protokol Kyoto kan sudah juga, tapi udah habis itunya masanya. Nah, itu upaya untuk menurunkan juga. Ini masing-masing ingin menurunkan, tetapi masih ingin membakar minyak, karbon, industri, batu bara, dan lain-lain. Dan ini kan tidak mudah. Kemarin kami konferensi di tempat yang banyak minyaknya. Kalau jalan di Dubai, di Abu Dhabi, orang-orang bilang kita ini jalan di atas aspal, bawahnya minyak ini. Jadi luar biasa semua itu, terutama negara muslim yang Timur Tengah, produser oil producer, tidak segampang itu kita bisa mencegah mereka untuk kemudian pass out gitu ya, karena kan sumber ekonomi mereka dari situ eksplorasi minyak. Tapi kan mereka juga sadar bahwa itu tidak akan bertahan lama, makanya mereka membuat instrumen-instrumen yang bagaimana pass out itu transisi, bagaimana mereka mengalihkan perekonomian dan sebagainya, sumber daya juga diolah sedemikian rupa supaya green. Kemarin saya pergi ke Masdar City ya, nanti lihat saya nggak berikan slide di sini. Ke Masdar City itu semua sekitar satu kampung ya, satu kecamatan Masdar itu memang zero emission. Memang saya menulis buku kemarin melihat di internet, tapi saya pengen membuktikan dan saya ke sana memang ada kota itu. Luar biasa, itu atapnya semua solar panel dan dia 100% zero emission dari minyak. Ya, kita nggak periksa aja, tapi prinsip-prinsip fisika dan lain-lain ada di sana. Dan mereka banyak uang luar biasa, bisa memanfaatkan instrumen-instrumen itu untuk kegiatan-kegiatan yang masa depan ya, jadi masa depan. Bahkan di sana ada University of Artificial Intelligence. Jadi Wow. sudah ada Universitas Artificial Intelligence. Saya potret kemarin, saya share di grup dosen biologi karena kita juga sekarang sudah transisi ke AI untuk kegiatan-kegiatan
project based learning mahasiswa dan lain-lain. Nah, ini global mean temperature difference dari 1800 sampai 1900 dan perkiranya sampai 2025 ya. Jadi ini semua stasiun dari pengamatan cuaca ya, NOAA Global Temperature, GIS, GRE, macam-macam itu semua mengukur sama gitu. Ada tren kenaikan suhu. Jadi ini kita ilmiah gitu kan, karena kita berbasis ilmiah. Jadi ini kalau kita masih seperti ini, kita akan naik menjadi 1,5 sampai 2 derajat. Ini tambah kacau lagi. Ini kan sekarang menuju ke di sini nih, menuju ke 1,5. Jadi kita ingin bertahan minimal 2050 kita harus stop gitu, harus zero emission. Nah, Indonesia itu masih 2060, jadi 10 tahun terlambat dari target global sebenarnya. Saya juga bilang ya itu kan komitmen masing-masing negara dan kita berupaya, artinya pemerintah dalam hal ini Kementerian Kehutanan sebagai leading sektor untuk UNFCCC berupaya kita dan sumber kita itu adalah dari kebakaran hutan dan pembukaan lahan kan. Jadi kita sebenarnya kalau konsentrasi ke situ saja, makanya Ibu Menteri memfokuskan pada pollinexing. Polu itu forest, land use, and jadi land use itu penataan lahan dan lahan yang kita manfaatkan karena kita juga harus membangun gitu. Memang kita harus realistis. Tapi itu juga harus diperhatikan bahwa kita juga berkontribusi untuk 39%, 30% penurunan emisi kita, dan kita juga harus menjadi bagian dunia yang ikut ambil bagian dalam menurunkan emisi gas-gas rumah kaca ini, karena kita juga produser utama untuk batu bara dan pemakai minyak. Kita nggak bisa lagi, kita net importer. Minyak kita bersubsidi dan negara mensubsidi untuk membakar minyak gitu. Ya kan, kita lebih baik buat yang lain-lain. Jadi kita harus adakan transisi energi ya. Ada sudah dibangun pemerintah infrastruktur yang kena tekanan global yang demikian luar biasa. Kita harus mengikuti permainan-permainan global ini, dan juga kita ada karbon kredit dan lain-lain, itu sudah dibuat instrumennya. Teman-teman bisa mempelajari itu secara mandiri. Ini temperatur tren ya. Jadi rata-rata itu sudah meningkat. Ini rata-rata global. Ini kalau tahun 56 ini masih 15 nih di sini nih. Ya, tapi tahun 2023 nih di sini nih. Udah 16 derajat global. Global temperatur itu kan kita dihitung keseluruhan sebagai bumi sebagai bentuk yang global gitu ya. Jadi itu masalahnya, dan yang hadir dalam kegiatan ini luar biasa. Kemarin saya nulis di koran Tempo itu masih 87.000. Tapi ini rilis resmi dari pemerintah UIA 100.000 dia bilang yang mengikuti event itu di Blue Zone. Di Blue Zone 156 kepala negara. Nah, ini kalau ini gambar di plenary hall, saya sendiri nggak bisa masuk ke sini karena ini khusus untuk orang yang bernegosiasi pemerintah, dan tempatnya itu satu kecamatan, Pak. Panas kaki saya jalan. Nggak bisa itu, dan kita kalau orang sehat nggak bisa naik ini ya, golf cart itu ya. Kita orang sehat kan jalan sendiri aja. Jadi luar biasa tempatnya. Nah, ini seperti inilah kira-kira tempat conference room-nya itu. Kalau ini di tengahnya ini di dome ini tempat konferensi juga. Semuanya punya pavilion masing-masing negara untuk memfasilitasi dialog apa yang kalian lakukan di lapangan gitu ya. Kemudian bagaimana negosiasi itu antar negara untuk komitmen.
sehingga ada konsensus itu apa yang harus diturunkan dan sebagainya, nanti polisinya dibuat. Tapi ada lagi yang leader-leader international organization tuh punya sendiri-sendiri dia. Ada di tempat-tempat ya, pavilion-pavilion. Jadi masing-masing itu ini di Dubai Expo, eh, kapasitasnya luar biasa besar. Ada 750 menteri, bayangkan, bukan hanya menteri lingkungan hidup ya yang datang, berarti menteri-menteri lain juga datang gitu. Itu menteri ekonomi, ada menteri pertambangan, ada menteri sosial, karena terkait dengan iklim itu sesuatu yang kompleks yang harus diselesaikan bersama-sama. 500 mayor, apa nama mayor, mayor itu wali kota ya. Wali kota dan Wali kota, bupati. ada gubernur, dan 50.000 student, thousand of key stakeholder, parliamentaries, anggota DPR juga, youth, bisnis, filantropis, penyandang dana ya, civil society, NGO, indigenous people, masyarakat adat. Kemudian di Girinjon itu lebih dari 500.000, karena ini penontonnya bukan hanya dari konferensi ini, tapi juga masyarakat luas itu. Saya sendiri baru sekali udah nyasar-nyasar di situ, capek saya. Terus saya keluar lagi aja dari Girinjon. Nggak bisa saya mengikuti keseluruhan karena ini luar biasa besar, dan saya harus menjadwalkan visit saya cuma 6 hari di sini. Jadi saya 10 hari di sana, 10 hari perjalanan, 3 hari di Doha, conference yang lain, tapi 6 hari di UNFCCC ini dari 12 hari. Biasanya saya ikut terakhir karena ini ongkosnya juga besar kalau tinggal begitu ya. Hotelnya luar biasa mahal di sini. Karena itu kita harus tahu teman-teman yang mengakomodir kita juga terbatas pendanaannya. Jadi kita harus membayar sendiri, dan kadang-kadang untuk apa namanya subsisten ya, untuk makan dan lain-lain. Jadi kalau teman-teman ke sana harus punya badge ini loh. Nah, ini badge ini dari UN, dari UNFCCC ini. Ini badge untuk green zone. Kalau kita green zone itu artinya pemerintah dan accredited organization. Kalau punya blue zone seperti ini kayak punya saya ini, maka ini bisa masuk ke arena ini. Tapi ada juga yang hanya punya green zone, nggak bisa masuk ke blue zone. Ada taggingnya, nggak bisa ditolak kita. Jadi yang 100.000 di sini, yang 500.000 di luar. Jadi banyak yang nggak bisa juga, orang-orang swasta yang hanya mendaftar di green zone, tidak negosiator, kemudian bukan min flow ya. Ini tadi saya ikut pemerintah nih. Saya dapat dari Kementerian Kehutanan. Terima kasih sekali ini jaring dari Kehutanan. Mereka kasih saya sebagai DELRI, Delegasi Republik Indonesia. Banyak sekali delegasi, ribuan juga itu yang datang itu dari semua departemen dan NGO dan masyarakat adat juga ada. Jadi bahasa, nah apa hasilnya? Ada namanya konsensus UIE. Ini kan bagian konsensus yang lain. Ada waktu saya pernah di Marrakesh itu 2016, ada namanya Marrakesh Proclamation, apa proklamasi Marrakesh gitu. Jadi apa yang harus dilakukan. Jadi ini menjadi, kalau ini istilahnya singkatnya ya, konsensus UIA. Jadi konsensus apa yang ini kan di assembly tadi yang besar di negara yang mempersiapkan, dan para negosiator di sana bernegosiasi. Ya, karena konsensusnya ini sesuai dengan saya ini yang menjadi acuan untuk semua negara beralih dari bahan bakar fosil dalam sistem energi dengan cara yang adil. Nah, itu teratur dan merata dalam dekade krisis untuk memungkinkan dunia mencapai zero emission 2050. Jadi kita itu arahnya ke sana untuk
apa namanya, perekonomian kita itu, kita tidak lagi mencemari atmosfer kita mestinya. Makanya sekarang kan mobil listrik, ada pemasangan panel surya, kemudian menggunakan energi alternatif gitu ya, apakah biogas, apa geotermal atau energi hidro dari air, tidak lagi membakar batu bara karena batu bara mah daratnya banyak, termasuk minyak gitu ya. Nah, kalau kita sekarang masih apa namanya, masih instrumen-instrumen ya, kita bakar batu bara, ngecas listrik dari batu bara, dari energi awalnya dari batu bara ya, sama juga itu masih emisi sebenarnya. Ya, Itu juga jadi ya. agak lucu kita bangga masih listrik gitu ya, tapi bahan awalnya dari batu bara itu sama dengan mengisi ember bocor gitu ya. Jadi embernya diisi tapi bocor, itu keluar juga gitu. Jadi nggak ada keuntungan apa-apa. Kemudian konsensus lainnya adalah menawarkan target baru spesifik, mentargetkan 3 kali lipat energi terbarukan, gitu ya. Jadi kita ini juga ini masing-masing negara berupaya untuk merujuk ini pada tahun 2030 ya. Ya makanya mestinya diawasi, memang ada khusus NGO-NGO yang mengawasi pemerintah, kebijakan pemerintah ini supaya nanti pas pulang ke Indonesia khususnya ini mesti dikawal gitu oleh LSM Energi yang Wasdog yang kayak gitu, untuk benar-benar ini PLN bisa shifting nggak gitu, mana roadmapnya, itu yang kita ini kan sebagai negara demokrasi kita bisa memahami ini, kita paham. Nah makanya makanya di dalam konferensi itu biasanya kita ketemu partner ya, misalnya nanti saya cerita mengenai ada pavilion-pavilion itu masing-masing negara bagaimana bekerja sama ya, apa namanya istilahnya itu CBDR. Apa CBDR itu eh, eh, bekerja sama untuk bertanggung jawab tetapi dalam respon yang berbeda gitu. Bertanggung jawabnya sama tapi kerjanya beda-beda gitu. Misalnya negara maju, mereka punya teknologi, mereka harus mengajarkan kita, kemudian transfer teknologi itu, kemudian kita punya hutan, kita tahan supaya tidak tebang hutannya, karena kalau tidak negara maju melakukan penghematan energi dan transisi energi yang zero emission, tapi kita nebang hutan sama aja gitu, karena tidak ada yang sinking. Makanya ada carbon credit kan, jadi bagaimana hitung-hitung kan global sekali, dan ini tantangan buat kita para ahli biologi juga, bagaimana misalnya melakukan riset-riset yang terkait dengan emisi sinking ya, penyerapan energi apa emisi ini oleh nature based solution, solusi-solusi yang berbasis alam. Ya, ini juga menjadi sorotan. Jadi tidak mudah. Teknologi ada CCF itu, apa namanya, carbon capture capture uh, apa itu namanya itu, karbon dia bisa di capture Tangkap. kemudian disimpan ke dalam tanah katanya, tapi tidak mudah juga itu karena teknologinya tinggi dan mahal. Lebih baik kita nanam pohon gitu, apa mempertahankan pohon yang ada, kemudian kita memberikan alternatif ekonomi pada masyarakat. Nah, yang kedua, kesepakatan pada kebutuhan secara signifikan dalam pembiayaan adaptasi lebih dari 2 kali lipat mempunyai kebutuhan yang mendesak yang berkembang. Jadi upaya untuk perubahan iklim, mencegah perubahan, ada 2 cara ya melakukan menanggapi ya merespon perubahan iklim ini. Satu, kita melakukan mitigasi, artinya kita melakukan pengurangan dari emisi. Yang kedua adalah melakukan adaptasi, karena iklim ini sudah menjadi realitas ya. Kita lihat di beberapa tempat, di Bendono, di Bekasi, udah mulai abrasinya udah tinggi, abrasi itu, dan itu adalah gejala iklim
Jakarta itu ada masjid yang tenggelam di tengah itu sekitar 200-300 meter dari pantai sebelumnya, dan Jakarta itu di bawah permukaan laut sudah. Nah, jalan-jalannya nanti kalau teman-teman biologi jangan ke Pulau Seribu aja, cari yang ke Marunda, yang dekat pompa air itu. Saya ke sana kemarin, survei. Itu nggak tahu itu bentengnya belum selesai. Jadi sekarang itu bermasalah. Sunda Kelapa itu kalau orang nurunkan barang, barangnya kalau air pasang pasti basah. Itu kos. Jadi memang sudah tidak layak kalau di Teluk Jakarta itu menjadi pelabuhan karena sudah di bawah permukaan. Jadi ini fenomena iklim dan sudah diadakan studi oleh Bappenas, kenaikan es, ya, pelelehan es dan kemudian kenaikan air laut itu pelan-pelan ada. Nah, ini harus ada dana adaptasi. Di mana adaptasi ini dikomit oleh negara-negara maju dan di PBB ya, mereka mau adaptasi seperti apa. Itu sebabnya negara-negara Pasifik, negara-negara yang sangat bergantung dari wisata itu hampir tenggelam itu bagian-bagian mereka itu. Jadi ini sudah ada kasus ini. Nah, kemudian membangun momentum menuju reformasi arsitektur keuangan global yang mengakui peran lembaga pemerintah kredit yang pertama kali untuk pembiayaan lunak dan hibah. Jadi ini di dalamnya memang ada bisnis juga ya. Nah, tentu saja ini kan pemain-pemain besar ekonomi dan kita mau nggak mau kan kalau mau membangun yang infrastruktur dan sebagainya memerlukan dana-dana pembiayaan lunak dan juga ada hibah di dalamnya di negara maju. Ini Stocktex biasanya ada inventarisasi beberapa poin yang biasa dihasilkan dalam dialog itu walaupun banyak ya. Tapi ini main isunya Stocktex itu inventarisasi dari apa yang dihasilkan dari COP itu 3 kali lipat emisi terbarukan 2030, kemudian efisiensi energi tahunan, meningkatkan global teknologi nol, rendah emisi. Ini semua nanti akan menjadi kredit dari masing-masing negara untuk dilaporkan ya di dalam NDC mereka. NDC itu National Determined Contribution. Jadi masing-masing negara mempunyai kontribusi untuk menurunkan emisi mereka masing-masing, berapa kesanggupannya untuk mencapai target 2030. Itu di komitmen itu ada di Paris Agreement. Semuanya menurunkan gitu berapa emisi yang sekarang dari existing, kemudian berapa pakai ekstrapolasi. Penghapusan bahan bakar fosil secara teratur dan adil. Nah, ini kita harus paham nih, ini bahan bakar fosil, batu bara dan lain-lain itu akan dihapuskan, tetapi secara adil gitu ya, jangan sampai ini kita terkaget-kaget gitu ya, ini lagi bisnis batu bara masih bagus gitu, kemudian di oleh pemerintah dilarang atau kemudian negara-negara lain juga tidak mau mengekspor gitu. Tapi ini memang banyak permainan di dalamnya. Meninggalkan tenaga batubara yang tidak berkurang dekade ini dan dengan pengurangan 72%. Ini komitmen ya pada 2030. Mobilisasi pendanaan yaitu 85 miliar dalam pendanaan dan 3,5 miliar dolar ya Amerika untuk Green Climate Fund. Green Climate Fund ini biasanya diakses oleh NGO-NGO besar dan dananya dikelola oleh Bank Dunia dan bank-bank yang besar-besar. Ini kan dana besar ya. Juga dana adaptasi ya. Adaptasi ini juga ada loss and damage ini dikelola oleh negara. Ada dana investasi iklim 300 miliar melibatkan 52 perusahaan minyak nasional dan internasional untuk menyepakati target dekarbonisasi. Jadi ada upaya-upaya itu, nggak tahu nih caranya dengan teknologi atau
bagaimana dekarbonisasi. Karbonnya katanya mau disimpan. Atau mungkin ya dengan nature based solution, nanam pohon dan sebagainya, melestarikan ekosistem. Ada side event ya, ini tadi yang tadi di global, tapi ada side event itu di blue zone, ada juga di green zone. Di blue zone itu yaitu di pavilion-pavilion itu ada ratusan pavilion yang disiapkan untuk tiap-tiap negara, ada pavilion NGO, ada swasta, ada dialog agama dan seterusnya ya. Nah, ini di Indonesia itu ada Indonesian Pavilion namanya. Jadi ini bisa diklik di sini, Indonesian Pavilion. Ini ada streamingnya juga. Jadi kalau memang teman-teman, terutama mahasiswa ingin mempelajari di mana posisi negosiasi, dengarkan saja ini. Ini yang paling update soalnya. Yang paling update. Dengarkan aja, ada streamingnya. Di Pavilion juga ada juga streamingnya. Apa yang dilakukan oleh masing-masing agama. Tapi yang terkait dengan agama ini, kita punya grup namanya Faith for Earth di UNEP yang mengakomodasi dialog agama dan perubahan iklim dan lingkungan secara keseluruhan. Jadi menjadi major group di UNEP. PPI itu masuk di dalam salah satu accredited organization. Dia ada major group, jadi bisa masuk di assembly. Saya tahun ini menjadi steering committee untuk di UN Assembly dalam Juni ke-6. Jadi akan ada conference bulan Februari di Nairobi. Jadi Faith Pavilion ini juga banyak juga pekerjaan-pekerjaan karena kan Faith Group ini punya komunitas. Seperti kita MUI itu punya komunitas pengikut, NU Muhammadiyah itu punya komunitas pengikut. Dia ada sekolah, ada rumah sakit, ada pesantren, ada pondok pesantren, ada lahan wakaf. Mereka harus kelola itu menjadi low carbon project gitu, bisa mereka melakukan itu bersama umat ya. Karena ini semuanya bergantung dengan perilaku manusia. Green Zone ada 500.000 orang yang menghadiri. Nah, ini Faith Pavilion, nanti bisa dilihat tadi linknya saya kasih ke ini. Jadi ada Faith Pavilion itu ada 65 sesi dan 70 organisasi selama 12 hari dengan 325 pembicara dari 54 negara. Jadi banyak juga ini. Saya itu kemarin berbicara 4 sesi terkait dengan Islam dan lingkungan, juga ada solarizing the pesantren. Ini Pavilion Indonesia yang dibicarakan bagaimana mengenai aksi-aksi iklim yang masif ya, yang robust, bagaimana pengelolaan finansial, teknologi innovation dan lain-lain. Ada yang berbicara mengenai hidroenergi kemarin, ada yang geothermal dan lain-lain. Prospeknya di Indonesia bagaimana, ada semua di sini. Jadi ini bisa menjadi inspirasi bagaimana kita kalau mahasiswa mencari proyek atau mencari inspirasi untuk penulisan tesis atau disertasi, bisa dari sini. Ada 77 sesi melibatkan 379 pembicara. Apa yang dapat dilakukan? Nah, ini yang pentingnya. Pertanyaan Pak Dedi nih. Apa yang dapat dilakukan? Jadi banyak orang yang masih ragu-ragu ya, climate change ini ada apa enggak sih gitu ya. Ya ini climate change itu real, cuman yang belum ada di depan mata kita aja mungkin belum. Kalau kita hanya kepanasan ya, ada kemarin kita El Nino agak panas nih, Bogor juga udah panas nih sekarang. Ya luar biasa panasnya kalau kita nggak pakai air conditioner, Bogor panas sekarang. Ini tidak seperti tahun 90-an, jelas jauh. Jadi itulah bergesernya suhu dan lain-lain. Kemudian apa yang dapat dilakukan kalau saya, ini yang stock taking saya aja ya, inventarisasi yang selintas bisa memberikan pengetahuan kepada masyarakat, keluarga tentang kondisi lingkungan hidup yang memerlukan perhatian serius,
memilih pemimpin yang pro lingkungan. Nah, nanti kita mau pemilihan presiden. Harus lihat dong agendanya, debatnya bagaimana, lingkungan, apakah mereka masih business as usual atau pro lingkungan, adakah green, ekonomi, dan lain-lain. Bagaimana proaktif dan kegiatan lingkungan hidup, biologi banyak di dalam menanam pohon, daur ulang sampah, mengurangi konsumsi yang menghamburkan karbon, dan seterusnya. Kemudian secara praktis itu saya pernah tulis di buku Bertahan di Bumi itu gimana menghitung karbon ya, menghitung karbon. Itu tahun 87 saya, tahun 2008 saya tulis buku itu tentang karbon kalkulator. Jadi bagaimana karbon itu mempengaruhi juga emisi dan bagaimana kita bisa menghemat, tidak membakar karbon. Memberdayakan sumber daya yang ada di sekitar kita. Nah, tentu kita kalau misalnya profesi sebagai dosen, ini banyak sekali yang bisa dilakukan gitu dengan kampanye lingkungan. Membantu peningkatan kesadaran masyarakat dari level kecil sehingga global. Jadi kami, terutama saya di PPI itu melakukan pendekatan melalui agama, dan ini salah satunya saya ingin sampaikan mengenai proyek kita di Ujung Kulon. Ini kelihatan ya. Pondok pesantren Darul Afkar yang berada Ini di pemasangan panel surya di pesantren. Kelihatan Pak Didi? Saya share. Bagus ya? Bentar. Belum masuk videonya. Belum masuk ya, ntar saya cek dulu. Oke, ini bagus. Oke. Masuk nggak? Ya. Masuk. Ini adalah pondok pesantren Darul Afkar yang berada di Ujung Kulon, Ini saya bawa Banten, presentasi Indonesia. ini kemarin di Dubai. Pondok pesantren yang berdiri sejak tahun 1997 ini menaungi lebih dari 200 santriwan dan santriwati. Pesantren Darul Afkar merupakan salah satu pesantren binaan program Eko Pesantren dari PPI UNAS. PPI UNAS bekerja sama dengan Greenpeace melalui Aliansi Ummah for Earth melakukan instalasi 10 buah panel surya yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan listrik di lingkungan pesantren Darul Afkar. Eko Pesantren adalah merupakan upaya kita untuk memberikan penghargaan pada upaya-upaya pesantren yang sudah berjalan lama sebenarnya di dalam upaya mereka berkontribusi terhadap lingkungan hidup. Pemasangan listrik tenaga surya atau tenaga matahari di pesantren ini merupakan salah satu dari program Eko Pesantren yang mendorong pada berlakunya bagaimana kita menghemat energi efisiensi. Dalam program, salah satu program dari yang 10 itu ada namanya energi efisiensi, di mana itu bisa dilakukan dengan pemasangan panel surya, bisa dilakukan dengan pemasangan biogas, bisa dilakukan dengan inovasi yang lain ya, yang rendah emisi, low carbon emission. Secara kapasitas ini yang kita pasang adalah kurang lebihnya di 5,8 kWp. Walaupun sebenarnya kebutuhan dari pesantren sini adalah sekitar 15 kW. Terkait proses instalasinya sendiri, kami melibatkan anak-anak di sini, santri di sini, dari proses instalasi pemasangan panel surya, perkabelan, wiring, dan lain-lain. Yang itu kita mulai dari pemasangan panel surya, penarikan kabel, dan juga pemasangan inverter bersama. Ya? Videonya kayaknya belum jalan, Pak. Udah kedengar. Oh, suaranya kedengaran tapi videonya tidak bergerak. Oh, mohon maaf, makanya saya tanya ini sebentar ya. Harus dikasih Kalau tahu. suaranya jelas, ceritanya jelas, suaranya. Ya, harus kelihatan ininya. Ini kelihatan nggak? Oke, ini kelihatan. Saya ulang sedikit berarti ya. Oh. Ini adalah pondok pesantren Darul Afkar. Oke. Ini adalah pondok pesantren Darul Afkar yang berada di Ujung Kulon, Banten, Indonesia.
Pondok pesantren yang berdiri sejak tahun 1997 ini menaungi lebih dari 200 santriwan dan santriwati. Pesantren Darul Afkar merupakan salah satu pesantren binaan program Eko Pesantren dari PPI UNAS. PPI UNAS bekerja sama dengan Greenpeace melalui Aliansi Ummah for Earth melakukan instalasi 10 buah panel surya yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan listrik di lingkungan pesantren Darul Afkar. Eko pesantren adalah merupakan upaya kita untuk memberikan penghargaan pada upaya-upaya pesantren yang sudah berjalan lama sebenarnya di dalam upaya mereka berkontribusi terhadap lingkungan hidup. Pemasangan listrik tenaga surya atau tenaga matahari di pesantren ini merupakan salah satu dari program Eko Pesantren yang mendorong pada berlakunya bagaimana kita menghemat energi efisiensi. Dalam program, salah satu program dari yang 10 itu ada namanya energi efisiensi, di mana itu bisa dilakukan dengan pemasangan panel surya, bisa dilakukan dengan pemasangan biogas, bisa dilakukan dengan inovasi yang lain ya, yang rendah emisi, low carbon emission. Secara kapasitas ini yang kita pasang adalah kurang lebihnya di 5,8 kWp. Walaupun sebenarnya kebutuhan dari pesantren sini adalah sekitar 15 kW. Terkait proses instalasinya sendiri, kami melibatkan anak-anak di sini, santri di sini, dari proses instalasi pemasangan panel surya, perkabelan, wiring, dan lain-lain. Yang itu kita mulai dari pemasangan panel surya, menarikan kabel, dan juga pemasangan inverter bersama teman-teman, dan sekaligus transfer knowledge ke santri-santri di sini. Kurang lebih seperti itu. Listrik dari matahari untuk pondok pesantren dapat meringankan beban biaya listrik yang harus dibayarkan setiap bulannya. Jika diterapkan di pondok pesantren berukuran besar yang menaungi ribuan santri, energi listrik yang dibutuhkan berlangsung selama 24 jam non-stop karena santri menginap di lingkungan pondok. Selain menguntungkan dari segi penghematan biaya, energi dari panel surya untuk pondok pesantren dapat dimanfaatkan sebagai media pembelajaran langsung untuk santri sebagai salah satu solusi untuk memerangi krisis iklim. Jadi belajar tentang energi listrik seperti PLTS, PLTU, sama cara merakit PLTS. PLTS ini energi bersih ya. Kenapa dibilang energi bersih? Karena energi bersih nggak menggunakan seperti PLTU menggunakan batu bara, karena ini menggunakan matahari langsung untuk menyinari semua yang ada di pesantren. Untuk pemasangan PLTS, kami seluruh santri Darul Afkar berterima kasih kepada kakak-kakak semua, dan untuk kedepannya semoga cepat berkembang wilayah yang membutuhkan. Pemasangan panel surya ini selain untuk sumber penerangan, sumber listrik di lingkungan pesantren, tetapi juga sebagai showcase gitu ya untuk menunjukkan perwujudan solusi, perwujudan transisi energi, perwujudan bahwa listrik dari matahari itu mudah, murah, dan aman digunakan, dan juga sebenarnya sesuai dengan nilai-nilai Islam. Gerakan aksi melawan perubahan iklim seperti ini itu sebenarnya harus banyak digiatkan, banyak dilakukan, apalagi kalau misalnya kita bayangkan gitu ya, umat muslim, kemudian pesantren, kemudian masjid gitu ya, melakukan hal yang serupa, betapa sebenarnya bahwa gerakan ini memiliki peranan penting dalam melawan krisis iklim. Ada sekitar 39.000 pondok pesantren di Indonesia. Dengan jumlah sebanyak itu, dapat dibayangkan betapa besarnya potensi pembangunan pembangkit listrik tenaga surya ini dapat menjadi penyumbang energi terbarukan yang signifikan. Manfaat dari pemasangan PLTS di pondok pesantren
patut disebarkan lebih luas agar semakin banyak pihak yang menyadari besarnya potensi dalam mendukung kegiatan pendidikan maupun gerakan transisi energi di Indonesia. Oke. Video ini ada juga di YouTube. Bisa dicari. It's never been more important to secure your site's data. Show visitors their data is protected and help boost your Google ranking with an SSL certificate. Start today at GoDaddy.com. Sebentar. Dia mungkin satu-satunya triliunan di Indonesia yang hidupnya tuh santai banget. Uangnya emang triliunan, tapi nggak punya bisnis satupun. Bukan pemimpin perusahaan, nggak punya. Ada agak lain. Udah selesai Ya. presentasinya, saya kira, dan nanti kalau ada diskusi saya persilakan Oke. mulai. Ya. Terima kasih, Prof. Dedi. Oke, Bang Rudi, terima kasih banyak atas paparannya yang sangat komprehensif dan sangat menarik. Yang pertama, saya merasa sangat bangga ya, Bang Rudi sebagai delegasi RI dan PPI dan UNAS ikut berkiprah dalam percaturan global. Dan masalah yang memang sangat serius kita hadapi yaitu perubahan iklim. Saya kira saya tidak ingin mengulas apa yang disampaikan oleh Pak Rudi, tapi nampak jelas bahwa kita UNAS melalui Pak Rudi sudah berkontribusi dan memahami masalah global, bahkan dengan action langsung di pesantren-pesantren itu saya kira luar biasa. Tapi tantangan bahwa tahun 2050 kita harus zero emisi itu tantangan berat ya. Kemudian bahwa perubahan iklim itu adalah nyata, kita sudah rasakan sekali sekarang. El Nino, banjir, bahkan gempa bumi ikut-ikutan. Saya kira banyak isu yang bisa kita angkat. Nah, saya ingin langsung saja memberi kesempatan kepada teman-teman. Mungkin lebih baik langsung saja ya, Rudi ya, dialog ya. Tidak usah pakai chat, kemudian bicara. Langsung saja silakan sampaikan kepada Bang Rudi apa yang ingin disampaikan. Pertanyaan maupun saran maupun apa yang akan kita bisa lakukan baik sebagai individu, komunitas, IKA Fabiona, fakultas, kira-kira begitu ya Bang Rudi ya, untuk lebih action. Tapi sebelumnya saya ingin memberi amanat, bukan amanat ya, kepada Bang Rudi. Percaturan Bang Rudi di dunia internasional itu sesuatu yang luar biasa dan kewajiban Bang Rudi harus membawa penerus gitu ya. Apakah masih mahasiswa, apakah yang staf masih muda, jangan sampai terputus karena itu aset yang luar biasa. Saya kira saya memulai saja kepada semua audiens peserta yang hadir di Zoom ini untuk menyampaikan langsung kepada Bang Rudi dengan mengangkat tangan dan langsung menyampaikannya saja. Silakan. Izin Pak Dedi. Ya. Ya. Bang Sofian, silakan. Oke. Selamat Bang Farudin. Sudah membawa nama besar Fabiona di forum internasional dan secara nggak langsung ini juga ikut mempromosikan Fakultas Biologi khususnya dan umumnya UNAS. Ya, tadi terkait dengan awal-awal chapter di PPT ini terkait dengan banyak permasalahan iklim dan permasalahan lingkungan lainnya. Memang
kalau kita perhatikan di Indonesia belum banyak masyarakat yang sangat peduli dengan lingkungan ini. Jangankan global warming, pemanasan global dan perubahan iklim, kita lihat saja dalam skala kecil, khususnya di industri. Saya mencoba membagi 3 kelompok industri skala rumahan, home industri, menengah, dan besar. Industri besar, kira-kira mungkin mungkin ada datanya, saya yakin ya, di KLHK, seberapa banyak perusahaan industri ini yang sudah memiliki fasilitas atau instalasi air bersih, instalasi pengelolaan limbah, terutama limbah cair di kawasan industri. Kita Jabodetabek ini penuh dengan kawasan industri. Di Jabodetabek saja apakah sudah semua industri memiliki instalasi limbah cair? Apakah proses itu terpantau oleh Dinas Lingkungan Hidup setempat? Lalu di industri kecil, pengusaha-pengusaha garment atau pengusaha home industry yang terkait dengan banyak makanan dan sebagainya, itu pasti tidak ada instalasi limbah cair. Tempe, tahu, itu limbah cairnya begitu cukup mengganggu lingkungan. Paling tidak dari baunya saja sudah mengganggu. Saya tidak tahu apakah komponen dari limbah cair dari perusahaan dari hasil usaha itu juga membahayakan bagi lingkungan. Pengusaha batik di Jogja, Solo, dan tempat-tempat lain, itu juga limbah cairnya juga cukup mengkhawatirkan menurut saya. Nah, kira-kira apakah pemerintah sepandangan Bang Farudin sudah menangani itu dengan baik? Seberapa intens pemantauan terhadap pengolahan limbah cair di berbagai perusahaan, khususnya di industri, juga mungkin di tambang dan sebagainya. Karena saya khawatirnya gini, saat mau diperiksa, saat mau dimonitoring, instalasi itu diaktifkan. Tapi ketika hari-hari tidak selalu diaktifkan. Nah, itu kan trik-trik, karena juga costly juga sebetulnya gitu ya, pengoperasian instalasi pengelolaan limbah cair itu juga sebetulnya costly gitu. Tapi kan soal komitmen. Terus seberapa intensnya Dinas Lingkungan Hidup di daerah mengedukasi pengusaha rumahan tadi, home industry tadi, terkait dengan limbah cair? Itu pertanyaan saya. Dan yang kedua, pertanyaan juga, apakah PPI juga melaksanakan pelatihan-pelatihan untuk generasi muda, mahasiswa terutama, terkait dengan aktivitas program PPI terhadap lingkungan? Terima kasih Pak Dedi. Oke Bang Sopyan. Bang Rudi, pertanyaannya memang agak menjurus kepada pencemaran ya. Tidak langsung kepada penyebab climate change. Tidak langsung. Memang itu sesuatu yang berbeda, walaupun ujungnya memang pada climate change juga. Tapi climate change yang disampaikan dalam UNFCCC nampaknya begitu serius untuk mengontrol pemanasan global. Pemanasan global yang disebabkan oleh begitu tingginya gas rumah kaca. Ujung-ujungnya fosil, bahan bakar fosil ya Bang Rudi. Dan zero emisi tahun 2050. Tapi anyway, barangkali silakan Bang Rudi bisa menyambung tentang yang disampaikan Pak Sugeng tentang pencemaran. Terima kasih Bang Iwan. Ya memang banyak sekali kompleks ya masalah lingkungan kita. Tidak semua saya bisa membacanya, tetapi
saya lihat upaya pemerintah itu udah sangat konsisten dengan misalnya ada proper ya, kita dari dulu zaman Pak Emil Salim, saya kira itu masih jalan proper itu. Tetapi mesti ditanyakan kepada yang lebih kompeten ya, takut saya salah nanti. Kita ada alumni kan di sana kan di BB. Iya. Ya Nah, dari itu kehutanan, Bang Iwan mungkin sendiri. dari, Mantan. Di kehutanan. kalau industri kan mereka kan ada riset. Oleh sebab itu universitas menurut saya harus memposisikan diri pada upaya untuk mencari data itu dan upaya inovasi ya. Jadi ini yang nggak terkontrol ini menurut saya kita bisa menggunakan digitasi ya. Jadi sekarang harus pakai aplikasi gitu dikontrol oleh semua orang gitu ya. Nah, ini kan ada kerjasama internasional yang terkait itu bagaimana kita memonitor kalau dia menggelontorkan air itu ada sekarang udah bisa di Google kok. Kalau kalian kapan itu pakai mapping dan lain-lain titiknya di mana, kamu titik penggelontoranmu di mana, dia kapan itu, nanti dia cari datanya itu ada itu. Ya, cuman pelaporannya itu yang kita harus secara teknis saya nggak tahu, tapi tergambar buat saya dengan kita sekarang ada AI dan digitasi, tapi kita harus stakeholdernya itu ya juga harus menyadari bahwa ini kita bisa kontrol. Manusia ini memang kalau nggak dikontrol begitu. Tapi kan kita sekarang teknologi sudah mulai berkembang. Tapi bagaimana sebenarnya pemanfaatannya itu dilakukan oleh universitas, riset-riset dan sebagainya. Kita kan mau ngontrol polisi lalu lintas itu kan mau sembunyi ya, mau menggunakan kamera, tapi kan nggak jalan sampai sekarang juga akhirnya ditarik lagi karena mungkin semuanya kita nggak siap readiness untuk teknologinya dengan apa pemakainya, usernya. Kemudian kita plat mobil kita nggak bisa itu dipotret, hitam semua itu dipotret. Makanya ganti putih sekarang kan. Sekarang putih ya. Nah, ada hal-hal seperti itulah. Jadi ada inovasi yang harus kita lakukan juga untuk mengontrol itu supaya tidak ada kecurangan. Ini teknologi tepat guna ya. Digital teknologi kita harus lakukan riset dan lain-lain. Itu peran perguruan tinggi itu. Kemudian apakah PPI melakukan pelatihan? PPI ini lembaga kecil. Startup dari dulu startup. Sudah 30 tahun sih umurnya. Ya. 2000. Ya, maksud saya begini, mungkin PPI juga tadi seperti yang dikatakan ada yang meregenerasi tadi. Jangan sampai angkatan Bang Tarudin PPI ada stuck sampai di situ terus ke bawahnya kita lost gitu. Kita ada mungkin nah ini untuk pengkaderan ini kan salah satunya adalah dengan saya kira yang disampaikan PPI selama ini sudah sangat luar biasa itu. Dalam konteks pusat kajian yang kecil tapi dia bergerak ke pesantren-pesantren dan mempengaruhi MUI segala macam dan dia bermain di internasional ke Malaysia kemana. Saya kira ini ada challenging gitu, kecil tetapi dia menembus kemana-mana gitu ya. Walaupun Pak Rudi mengatakan kecil, saya bilang luar biasa tuh Pak Rudi. Gede, nggak kecil PPI itu. Luar biasa. Jadi kita sebenarnya kekuatan networking. Jadi betul. dan networking ini kan